Halo semua, kembali lagi bersama aku Elatri. Terima kasih udah nonton video ini. Hari ini kita akan sedikit berbeda dari video-video sebelumnya, karena video sebelumnya itu lebih membahas ke bagaimana cara hidup, bagaimana kegiatan sehari-hari orang Kalimantan Tengah terkhususnya sering dibilang. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, aku mohon bantuan ke kalian, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Oke, pada video kali ini mungkin agak sedikit berbeda. Pada video kali ini aku akan menceritakan kejadian, bisa dianggap bisa dibilang ini kejadian mistis, bisa juga angker. Ini adalah kejadian yang dialami langsung oleh kedua tante aku, tapi di sini aku nggak akan nyebutin namanya. Ini kejadiannya di kampung halaman aku sendiri. Nah, di kampung halamanku itu para warga atau masyarakat setempat banyak bekerja sebagai petani atau pekebun karet. Kalau orang Dayak sendiri bilang adalah penyedap karet, memantat lebih tepatnya kalau bahasa Dayaknya. Nah, langsung aja kita ke ceritanya. Pada hari itu, kedua tanteku ini melakukan kegiatan seperti biasa. Setiap pagi, mereka akan berangkat ke kebun karet untuk nyedap karet. Kedua tanteku ini biasanya berangkat itu dari rumah ke kebun karet sekitar jam 5 atau setengah 6 pagi dengan menggunakan perahu. Nah, mereka berangkat dari rumah itu menyeberang ke seberang desa, seberang kampung, karena di sana kampungnya itu bersebelahan, dibelah oleh Sungai Barito. Jadi kebun karetnya itu ada di sebelah Barito, sebelahnya kampung. Di sini kampung, sungai, baru di sini kebun karet. Nah, jadi pagi-pagi seperti biasa, tanteku berdua ini berangkat untuk menyedap karet. Nggak punya firasat apa-apa. Berangkat menaiki perahu kayak biasa. Setelah sarapan segala macam. Jadi sesampainya di Pulau Karet, di kebun karet ini, seperti biasa kan mereka membagi jalur untuk menyedap karet. Kalau orang di sini tuh petani karetnya bermacam-macam. Kadang ada yang sendiri, ada yang berdua, ada juga yang rame-rame gitu nyedap. Nah, tapi tanteku ini mereka berdua, nyedap karetnya berdua. Jadi karena kebun karet ini biasanya punya jalur, pohon karetnya itu tersusun satu jalur kayak gitu. Jadi mereka satu jalur itu satu orang. Nah, jadi misah gitu, nanti ketemu di tengah-tengah. Jadi sebelum mereka nyedap karet itu, mereka mencar di bagian masing-masing. Nanti ada beberapa bagian yang mereka akan ketemu di pertengahan. Nah, terus tanteku ini, mereka itu bersaudara. Tanteku yang satunya ini dia janda, tapi yang satunya lagi memang nggak nikah. Paling tertua dari saudara papa aku sama yang nomor 4 atau nomor 3. Jadi singkat cerita, tanteku yang gendut ini dia langsung ke jalur dia. Nah, terus tante aku yang agak sedikit kurus ini ke jalur dia juga. Jadi mereka udah misah jalur. Kan kalau mereka nyedap karet, pasti mereka nanti ketemu di tengah-tengah. Nah, jadi mereka akan ketemu di tengah-tengah. Nah, kebiasaan orang Dayak kalau nyedap karet itu suka ngomong. Walaupun agak jauh, agak berjauhan jaraknya, mereka pasti ngomong. Nah, terus pas sampai di bagian yang harusnya mereka bertemu, di situ tanteku yang agak kurus ini ngeliat ada tanteku yang gendut. Katanya di situ tanteku itu posisinya masih nyedap karet. Nah, terus tanteku yang tua ini
manggil dong, manggil. Ini nih katanya si A, udah selesai kah pantatanmu, maksudnya sedapan karetnya, udah selesai kah sedapan karetmu bagian situ? Tapi nggak nyahut. Jadi tanteku ini penasaran dong, penasaran. Katanya, kamu nggak dengar kah aku ngomong kayak gitu? Masih diam, masih diam. Jadi tanteku yang tua ini, yang tertua ini, saudara bapak ini bingung kayak gitu kan, kok nggak disahut, nggak kayak biasanya. Jadi memang nggak dilihat, nggak kelihatan mukanya, cuman itu memang postur tubuhnya tante aku yang nomor 4 ini. Jadi terus dipanggil-panggil, tapi tante yang satu ini nggak nyahut, malah dia berjalan ke hutan ke sebelah kebun. Jadi tanteku yang paling tua ini bingung dong, bingung kok kayak gitu. Jadi diikutin lah sama si tanteku yang ini. Nah, jadi singkat cerita nggak tahu kayak gimana, katanya tiba-tiba tanteku ini pingsan. Nah, jadi bingung dong tanteku yang nomor 4 ini tadi. Akhirnya tante aku yang tertua ini ketemu dong pas tante aku yang nomor 4 ini keliling-keliling di kebun. Ternyata tanteku itu pingsan di samping kebun ini, hampir dekat kebun tetangga lah, karena kebun ini kan berdempetan kayak gitu. Nah, tapi kebun di sini, kebun karet itu memang hutan, nggak kayak kebun yang mungkin kalian tahu. Nanti aku kasih gambaran kayak gimana kebun yang aku bilang. Nah, terus singkat cerita, ketemu dong tante ini, udah masih pingsan, dibangunin nggak bangun-bangun. Terus tanteku yang nomor 4 ini ambil air dong, cepratkan ke badan tanteku yang tua ini, masih nggak bangun. Jadi dipijit-pijit lah sama tante, baru bangun. Terus ditanyain sama tante yang nomor 4, "Kak, kenapa kamu pingsan?" "Pingsan kah aku?" katanya kayak gitu, nggak sadar. Nah, iya, kata kakaknya, kata tante ini yang nomor 4, "Sejak kapan aku pingsan?" katanya. "Aku nggak tahu, dari tadi aku manggil," kata tante yang nomor 4 ini. Nah, terus beberapa menit udah sadar. Terus dia cerita lah sama tante yang nomor 4 ini, kalau dia ngelihat tante ini jalan masuk ke barisan jalur tempat dia harusnya nyedap karet, tante yang tua ini. Bingung dong tante aku yang nomor 4 ini. Jadi dia bilang, "Aku nggak ada ke situ tadi, aku tetap di jalurku. Makanya tadi habis selesai aku menuri atau memantat dalam bahasa Dayak, nyedap karet itu tadi, aku langsung ke jalurmu karena kulihat belum selesai," kata tante yang nomor 4. Jadi kata tante yang tertua, "Kamu tadi nggak ada ke jalurku kah?" "Nggak ada," kata tante yang nomor 4. Jadi bingung dong tante yang tertua ini. "Tapi beneran tadi kamu, kupanggil-panggil nggak kamu sahut. Terus kulihat kamu pergi, kuikutin, kukira udah selesai semua. Nah, pas ngikutin itu ternyata bukan tante aku dong yang diikutin." Aduh, bukan tante aku dong yang diikutin sebenarnya. Dari situ bingung lah orang ini dua, cepat-cepat ke pinggir sungai. Kan ini tadi posisinya di tengah hutan, di tengah kebun karet. Itu kan gak ada orang, cuma mereka berdua. Jadi cepat-cepat lah mereka ke pinggir sungai. Di situ diceritain semua. Terus aduh, terus setelah itu sampai di air, ternyata ditanyain lagi sama tante yang nomor 4 ini, "Kamu beneran kah lihat aku tadi?" kata tante ini. "Iya benar, itu perawakan kamu. Tapi kamu lihat mukanya enggak?" kata tante ini. "Enggak, cuma badannya aja." Mereka dua langsung cepat-cepat pulang ke rumah. Jadi pas di rumah ditanyain lagi sama tante ini, karena tante ini memang merasa dia
nggak ada ke jalur yang tempat nyedap karetnya tanteku yang tertua ini. Iya benar kata tante yang tua ini, sampai mereka dua tuh adu mulut. Sagim yang satunya nggak percaya, yang satunya merasa itu benar-benar yang satu ini kayak gitu. Udahlah, terus dibilang lah, kayaknya aku kepuhunan. Nah, dalam istilah orang Dayak itu, misalnya kita mau bepergian, kayak mau nyedap karet ini tadi lah, atau hal sederhana misalnya kita mau berangkat ke kampus. Ini makanan udah jadi, kita mau makan, tiba-tiba kita lupa, atau kita bilang nanti aja deh kayak gitu. Nah, tanteku ini ternyata kapahunan, dia itu pengen minum kopi tapi nggak jadi. Makanya pas diceritain itu sama papaku bilang, untunglah masih selamat, sebenarnya bisa lebih parah dari itu kejadiannya, kata papa. Bukan cuma bisa pingsan, tapi bisa ya kehilangan nyawa mungkin kayak gitu. Jadi dari cerita ini intinya tante gue itu kepahunan, makanya dia diikutin si makhluk ini tadi kayak gitu. Nah, karena di kepercayaan orang Dayak itu memang ada istilah kapahunan. Jadi jangan sesekali dianggap remeh kata-kata kepahunan ini. Makanya kadang kalau kita ke rumah orang bertamu kayak gitu misalnya, ini sih lebih sering dibilang sama mama aku ya, katanya kalau ada disuguhin minuman atau makanan jangan ditolak, paling nggak sedikit lah kayak gitu. Kita soalnya nggak tahu apa yang bisa menimpa kita kayak gitu. Aku nggak tahu spesifiknya kayak gimana sih sebenarnya kepuhunan ini, tapi intinya kalau kita mau makanan itu dan udah ada, dimakan aja, jangan nanti-nanti, lebih bisa berakibat parah kayak gitu. Yang udah nonton video ini mungkin ceritanya kayak gitu dulu, cukup sampai situ karena memang udah selesai. Terima kasih banyak yang selalu nonton video aku. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bye bye.